warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pencernaan. A. Tujuan dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. B. Alat dan bahan, gambar sistem pencernaan, dan alat tulis. Cara kerja: perhatikan beberapa sistem pencernaan. 2. Urutkan sistem pencernaan mulai dari mulut. 3. Tulis bagian-bagian pada lembar kerja. 4. Simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, ini gambarnya bisa dilihat, diperhatikan. Sistem pencernaan mulai dari mulut. D. Hasil pengamatan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah: A. Rongga mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Usus besar, E. Usus halus, F. Anus, seperti gambar yang di depan tadi. Pembahasan. Bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antara adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah, yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki. Jadi kerongkongan itu merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristatik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung terbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi sebagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus.
Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat menyimpan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk membuang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang mencair molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan membuat dan lembut atau dikunyah oleh gigi, pencernaan mekanik, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bila dan air, pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran, proses penyingkiran. Jawab pertanyaan, sebutkan bagian dari sistem pencernaan yang mengeluarkan enzim. Jawab, mulut, lambung, usus halus. Jadi bagian dari sistem pencernaan kita yang mengeluarkan enzim itu adalah mulut, lambung, usus halus. Nomor 2, enzim apa saja yang dihasilkan oleh organ tersebut? Jawabannya adalah mulut, lipase lingual, amylase saliva, lisosim, hiptorin, lambung, pepsin, asam klorida, HCl, faktor intinsin atau IF, mucin, pestin, lipase lambung, usus halus, sekrefin, tokinin, gastrin inhibitory, peptide, notilin, somastin. Terima kasih, kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.